Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, terkait masalah soft salat, ya. Tentunya kita ketahui bahwasanya sepatutnya seorang muslim itu untuk berlomba-lomba mencari soft terdepan, ya, mencari soft terdepan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, khairus sufufir rijal awwaluha, ya, bahwasanya sebaik-baik soft barisan sholat seorang laki-laki itu adalah yang paling awal, ya, soft yang pertama itu adalah yang terbaik. Kalau untuk perempuan berbeda lagi, ya, wa khairu sufufin nisa akhiruha, bahwasanya sebaik-baik daripada soft, ya, seorang wanita itu adalah yang paling belakang, yang paling akhir, ya. Dan adapun yang terburuk, ya, soft yang terburuk daripada barisan laki-laki, ya, dalam sholat adalah apa? Paling akhir, ya. Wa syarruha akhiruha, kata Rasulullah SAW. Dan yang paling buruk untuk soft barisan sholat seorang laki-laki adalah di paling belakang. Adapun yang paling buruk untuk perempuan adalah wa syarruha, itu apa? Awaluha, itu yang paling depan. Ini kebalikan daripada laki-laki, ya. Kalau laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling depan. Sedangkan kalau perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang. Adapun untuk yang paling buruk, ya, soft yang paling buruk untuk laki-laki adalah yang paling belakang. Tapi sebaliknya wanita, soft yang terburuk adalah paling depan. Nah, dari sini kemudian tentunya kita sebagai seorang muslim, ya, khususnya laki-laki yang biasa tentunya sholat di masjid, ya, karena asalnya yang diwajibkan untuk kemudian sholat berjamaah 5 waktu di masjid adalah laki-laki. Adapun perempuan, bahwasanya sholat, ya, bagi perempuan yang paling baik adalah dilakukan di rumahnya. Ini yang paling baik untuk perempuan. Baik, terkait pertanyaan tadi, bolehkah seorang anak untuk kemudian dia berada di saf terdepan? Maka ini perlu kita garis bawahi beberapa poin. Pertama, kalau anaknya itu laki-laki, maka asalnya gak apa-apa, ya, kita ajak kemudian di depan. Itu tentunya lebih baik untuk kemudian mengajarkan sejak dini tentang keutamaan berlomba-lomba meraih daripada keutamaan berada di saf pertama. Adapun anak perempuan, ya, ini mungkin ada perselisihan pendapat para ulama, ya, terkait daripada mengajak anak perempuan, apalagi mungkin fenomena yang kita dapati kadangkala anak perempuan ini itu berada di saf bersama dengan laki-laki, ya. Maka wallahu ta'ala alam shawab, ini untuk ketika dalam rangka pendidikan asalnya tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Tapi kalau sudah dirasa anak ini kemudian sudah agak besar gitu, ya, maka menghindari hal ini itu jauh lebih utama insyaallah ta'ala. Karena satu sisi kita kemudian memberikan pendidikan kepada perempuan itu ataupun anak kita agar bahwasanya soft laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Tapi kalau masih anak-anak insyaallah tidak apa-apa. Baik, ikhwatul iman, terkait masalah tadi anak kecil itu berada di soft awal, asalnya boleh-boleh saja. Karena kembali kepada keumuman hadis bahwasanya ada motivasi ataupun keutamaan-keutamaan tertentu di soft pertama. Maka siapa yang bisa kemudian hadir di saf pertama, maka tentunya itu lebih baik. Entah itu laki-laki, ya, yang dewasa ataupun yang masih anak-anak. Maka asalnya boleh-boleh saja. Ya, ketika seorang anak itu di saf terdepan. Cuma tentunya perlu digarisbawahi di sini adalah anak-anak ini harus bisa dikondisikan, ya. Jangan kemudian sampai mengganggu jamaah lain yang sedang sholat. Ya, kalau kiranya anak ini kemudian bisa dikondisikan, dia tidak ramai, ya, tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, tidak teriak-teriak dan seterusnya, maka dia berada di saf pertama ini lebih baik tentunya. Ya, sembari kemudian mengajarkan kepada anak ini tentang keutamaan bersegera ke masjid, ya, keutamaan berada di saf pertama. Tapi kalau misalkan anak ini kemudian suka lari-larian, ya, kemudian suka teriak-teriak dan seterusnya ketika sholat, ya, maka tentunya jangan ditaruh di saf pertama. Kenapa? Ini bisa mengganggu daripada kehusyukan jamaah yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam shawab. Itu terkait daripada masalah anak kecil berada di saf pertama. Ya, mungkin tambahan sedikit, yaitu ketika dikhawatirkan barangkali anak kecil itu kencing ataupun apa, ini tentunya sebagai orang tua ini untuk safety, ya. Yaitu apa? Contoh misalkan
pakaikan pampers misalkan, itu kemudian ketika anak ini kebelet ataupun apa, kita dalam keadaan sholat, ini kemudian kita tidak khawatir ya, ataupun tidak kemudian tadi najisnya misalkan netes ke mana-mana ya. Wallahu taala ushab, ini yang dapat saya jawab ya. Wallahu taala alam.